Akuntansi biaya adalah sebuah sistem informasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah pengambilan keputusan. Jadi singkatnya, akuntansi biaya itu adalah suatu pencatatan atau ringkasan untuk mengetahui biaya produksi atau jasa yang akan kita kirimkan kepada konsumen. Klasifikasi biaya adalah proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik tertentu untuk memudahkan analisis, pengelolaan, dan pengambilan keputusan. Biaya ini dapat diklasifikasikan menurut berbagai aspek. Yang pertama itu ada biaya berdasarkan produk. Nah, biaya berdasarkan produk ini terbagi lagi atas dua, yaitu ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Lalu ada biaya berdasarkan departemen. Biaya berdasarkan departemen ini juga terbagi atas dua, yaitu ada departemen produksi dan departemen pendukung. Yang ketiga ada biaya berdasarkan volume, ini juga dibagi atas tiga. Yang pertama itu ada biaya tetap, kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya semi variabel. Yang keempat ada biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Ini juga terbagi atas dua, yaitu yang pertama ada pengeluaran modal dan yang kedua ada pengeluaran pendapatan. Dan terakhir ada biaya berdasarkan pengambilan keputusan. Biaya berdasarkan pengambilan keputusan terbagi atas dua, yaitu ada biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya berdasarkan produk adalah metode penghitungan biaya yang berfokus pada pengalokasian biaya langsung dan tidak langsung kepada produk tertentu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Dalam pendekatan ini, biaya yang dikeluarkan untuk produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik dihitung dan dialokasikan ke masing-masing produk. Dengan menggunakan biaya berdasarkan produk, perusahaan dapat mengetahui total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi setiap produk, menentukan harga jual yang tepat untuk setiap produk berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Adapun mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dan yang terakhir dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait produksi dan pemasaran. Metode ini sangat penting dalam manajemen biaya dan pengendalian keuangan di dalam perusahaan. Nah, biaya berdasarkan produk terbagi menjadi dua, yaitu biaya berdasarkan produksi dan biaya berdasarkan non-produksi. Biaya bahan baku langsung sendiri adalah semua biaya yang secara langsung dapat diidentifikasi dan dibebankan ke suatu produk. Dengan kata lain, biaya ini adalah biaya yang berhubungan langsung dengan pembuatan produk dan jumlahnya akan berubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, contoh-contoh biaya bahan baku langsung ini yang pertama ada bahan utama. Dalam bahan utama ada lagi yang namanya industri makanan, industri tekstil, industri furnitur, dan juga industri elektronik. Yang kedua ada komponen. Di dalam komponen ada seperti otomotif, elektronik, dan juga furnitur. Nah, ada juga kemasan nih teman-teman. Di dalam kemasan ini ada yang mencakup makanan, kosmetik, dan juga elektronik. Ciri-ciri biaya bahan baku langsung itu yang pertama berubah sesuai volume produksi, yang kedua dapat dilacak langsung ke produk, dan yang ketiga merupakan bagian integral dari produk. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Nah,
Direct labor cost ini adalah semua biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan atas kinerja tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Sederhananya, ini adalah gaji, tunjangan, dan biaya lain yang langsung berhubungan dengan pembuatan produk atau penyediaan layanan. Contoh dari direct labor cost ini adalah gaji buruh pabrik yang merakit produk, terus ada juga upah tukang yang membangun rumah, dan juga ada gaji pegawai produksi di restoran. Nah, ciri-ciri biaya tenaga kerja langsung yaitu terkait langsung dengan produksi, lalu dapat dilacak secara langsung ke produk, lalu berubah sesuai dengan volume produksi. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan selain biaya bahan-bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang membantu dalam memproduksi produk selesai. Nah, di dalam biaya overhead pabrik itu terdapat 3 aspek. Yang pertama ada bahan tidak langsung atau bahan penolong, kedua ada tenaga kerja tidak langsung, dan ketiga ada biaya tidak langsung lainnya. Mari kita bahas satu-satu. Pada aspek pertama yaitu bahan tidak langsung atau bahan penolong. Ialah merupakan bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk, tetapi pemakaiannya relatif lebih sedikit. Contohnya itu seperti paku, lem, dan cat. Dan aspek kedua itu ialah tenaga kerja tidak langsung. Merupakan tenaga kerja yang tidak ikut serta secara langsung dalam memproduksi produk selesai. Contohnya itu seperti pengawas, supervisi, dan satpam pabrik. Pada aspek ketiga ialah biaya tidak langsung lainnya. Merupakan biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang merupakan kontribusi dalam penyelesaian produk selesai. Contohnya itu seperti beban penyusutan mesin, listrik, dan PBB pabrik. Jadi, biaya non-produksi itu adalah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Jadi, biaya non-produksi itu terbagi 2. Yang pertama itu ada biaya pemasaran dan biaya administrasi. Jadi, biaya pemasaran itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan, mengenalkan, menjangkau atau menjual produk serta mengembangkan dan mempromosikan merek. Jadi, contoh biaya pemasaran itu adalah gaji karyawan yang di bagian promosi, biaya iklan, biaya pameran, dan lain-lain. Jenis yang kedua itu adalah biaya administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar kegiatan yang di luar dari perusahaan, seperti biaya sewa gedung dan lain-lain.